Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 22 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, program TMMD reguler ke-125 tahun 2025 resmi ditutup di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Berbagai hasil pembangunan fisik dan non-fisik telah selesai dilaksanakan dan penutupan dimeriahkan dengan penampilan 1.700 penari tari kretek yang berhasil mengantarkan Kudus meraih rekor muri. Komando Daerah Militer 4 Diponegoro. Upacara penutupan TMMD reguler ke-125 dipimpin langsung oleh Pangdam 4 Diponegoro, Maijen TNI Asirudin. Kegiatan ini menjadi penanda selesainya berbagai pembangunan di Desa Kandang Mas, meliputi betonisasi jalan sepanjang 1,2 km, pembangunan jembatan 12 meter, rehabilitasi 6 rumah tidak layak huni, instalasi air bersih, hingga penanaman 10.000 pohon. Bupati Kudus Samani Inta Koris mengapresiasi kerjasama TNI, Polri, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur desa. Menurutnya, adanya jalan dan jembatan baru akan mempermudah distribusi hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kami ucapkan terima kasih pada Kodam 4 Diponegoro, Kodim, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Dari Kodam telah membantu mendukung adanya program membuka akses ya. Dengan dibukanya akses ini akan meningkatkan ketahanan pangan kita. Penduduk yang mau ngangkut hasil panen, tela, tebu, empon-empon dan lain sebagainya bisa lancar. Sehingga penghasilan naik, kesejahteraan juga bisa naik. Dan alhamdulillah sasaran tambahan ini luar biasa. Tambahnya adalah jembatan sepanjang 12 meter. Nah, ini adalah merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Terima kasih pada Pak Panglima, atas izin Pak Panglima, atas nama rakyat Kabupaten Kudus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, sehingga kami lanjut lagi setelah TND ada Bakti TNI. Karya Bakti TNI akan membuka akses antara jalan Ternadi sampai Tahu. Kita anggarkan nanti, dan ini adalah sebagai jalur alternatif evakuasi jalur alternatif ya, sehingga nanti kalau masyarakat di Semeliran nanti terjadi bencana bisa menjadikan jalur alternatif. Kami terima kasih Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRD telah mendukung acara ini dan sukses untuk masyarakat Kabupaten Kudus. Sementara itu, Pangdam 4 Diponegoro, Maijen TNI Asirudin, menegaskan bahwa TMMD adalah program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur dan pemberdayaan. Di Kudus, program ini dinilai berhasil berkat sinergi antara TNI, Pemda, dan warga. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan penutupan TMMD ke-125 tahun 2025. Jadi TMMD ini adalah program nasional dari Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh kodim-kodim di seluruh Indonesia yang serentak dilaksanakannya pada waktu yang bersamaan. Jadi khusus untuk yang di Kudus ini ya, ada dua programnya, yaitu program pokok. Ya, program pokoknya itu adalah membuat jalan betonisasi sepanjang 1.250 meter dan pembangunan jembatan. Ya, itu sasaran fisik. Kemudian sasaran tambahannya adalah RTLH. Ya, ada rehab rumah tidak layak huni. Kemudian ada pembuatan instalasi air untuk daerah-daerah yang kering, kemudian juga ada penanaman pohon. Saya mengapresiasi yang luar biasa kepada Pemda Kudus, pada Bapak Bupati atas kerjasamanya sehingga kegiatan TMMD ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Ini menandakan bahwa Forkopimda Kabupaten Kudus semuanya sangat guyup, sangat baik, karena kita sama-sama di sini bekerja untuk
kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah situ. Demikian. Kalau untuk target mungkin dari PMMD tahun ini secara keseluruhan seperti apa Bapak? Masih ada yang perlu ditingkatkan atau seperti apa? Kalau target, kalau saya berbicara Koda 4, tahun ini kita ada 4 kodim. Ya, 4 kodim yang tersebar di masing-masing korem. Kalau di korem 073 ini di kodim Kudus. Di kodim lain juga ada di Kota Solo, Pekalongan, dan Temanggung. Secara umum semuanya sudah mencapai target yang diharapkan. Karena tujuannya adalah kita dengan adanya TMMD ini, kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya jalan, otomatis hasil bumi maupun masyarakat yang ingin menjual ataupun membawa hasil buminya bisa terakomodir. Dengan kegiatan yang lancar, transportasinya lancar, otomatis pendapatan masyarakat juga akan semakin meningkat, sehingga kesejahteraan juga akan semakin bagus. Untuk tahun depan mungkin Bapak TMMD ada program khusus atau seperti apa? Untuk tahun depan perencanaannya biasanya dimulai nanti akhir tahun, ya kita akan laksanakan. Nanti biasanya kita akan melaksanakan rapat secara terpusat di Mabes TNI. Nah dari situlah nanti masing-masing daerah akan mengajukan kira-kira prioritas apa yang akan dibangun. Apakah itu jalan, jembatan, ya, atau mungkin rehab rumah masyarakat segala macam. Nah nanti akan dibicarakan tergantung permintaan dari pemerintah daerah masing-masing. Ya. Terkait untuk rekor muri dan mungkin ada tanggapan sedikit. Kalau rekor muri, saya juga mengapresiasi atas pelaksanaan rekor muri itu. Jadi itu merupakan hasil kreasi anak-anak sekolah, ya, hasil kreasi anak-anak sekolah yang harus kita hargai. Karena tidak semua daerah bisa berbuat seperti itu, ya. Pertama harus ada inisiatif, ya kan. Yang kedua harus ada upaya, ya kan. Yang ketiga mereka juga kan harus latihan, ya kan. Saya lihat cukup bagus dan saya mengapresiasi yang tinggi atas kegiatannya. Sekali lagi semua adalah hasil binaan dari Pak Bupati Kudus. Demikian. Pak Bupati. Yang menarik, penutupan TMMD yang dimeriahkan dengan penampilan tari kretek oleh 1.700 penari. Yang menarik, penutupan TMMD juga dimeriahkan dengan penampilan tari kretek oleh 1.700 penari yang berhasil mengantarkan Kudus memecahkan rekor muri. Pertunjukan ini menjadi simbol gotong royong dan promosi budaya lokal. Sesudah penyerahan piagam muri, rangkaian acara dilanjutkan dengan penanaman 10.000 bibit pohon dan pelepasan ribuan ikan nila di Waduk Lagung. Melalui program TMMD, pembangunan di desa diharapkan dapat berlanjut secara berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan spesialistik hingga ke pelosok desa. Salah satunya melalui program Spelling atau dokter spesialis keliling. Program ini melibatkan 8 rumah sakit di Demak dan sejumlah dokter spesialis yang berkomitmen memberikan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Kali ini program Spelling digelar di Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Antusiasme warga sangat tinggi, terlihat dari sedikitnya 200 orang dari berbagai kelompok usia yang mengikuti kegiatan ini. Mulai dari anak-anak, ibu hamil hingga lansia, semua mendapatkan layanan medis dari dokter spesialis secara gratis. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan utama mendekatkan layanan medis spesialistik kepada masyarakat di wilayah terpencil seperti di Desa Loireng, Kecamatan Sayung. Sebanyak 8 rumah sakit di wilayah Demak terlibat dalam program ini dan 7 dokter spesialis diterjunkan mulai dari spesialis bedah, penyakit dalam, anak, kebidanan dan kandungan, kulit, paru hingga mata. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak,
Ali Maimun menjelaskan, program spelling merupakan wujud komitmen Pemkab Demak dalam memberikan akses kesehatan yang setara bagi masyarakat perdesaan. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan umum hingga penanganan penyakit khusus yang selama ini hanya tersedia di rumah sakit besar. Ia berharap program ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan layanan dokter spesialis secara gratis. Harapannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Weireng untuk meningkatkan akses layanan khususnya dokter spesialis yang biasanya harus datang ke rumah sakit. Ini dokter spesialisnya yang kami datangkan ke desa Weireng ini. Jadi nanti dalam pemeriksaannya kalau harus dirujuk ke rumah sakit, nanti dilakukan rujukan ke rumah sakit. Salah satu warga, Malika Tun, mengaku sangat terbantu dengan adanya spelling. Melalui program ini, ia dapat mengetahui kondisi kesehatan anak balitanya tanpa harus jauh-jauh ke rumah sakit. Adik periksa ini pilek sama batuk, nggih. Kata dokter harus sering jaga kebersihan. Terus kata dokter bisa juga ini alergi katanya. Terus alergi karena kedingin, karena batuknya tiap malam aja. Kasih obat untuk mana? Disarankan dokter dikasih obat, terus disuruh sering berjemur, terus itu adik suruh maam yang banyak, sama dikasih vitamin sama dokter. Hal serupa juga diungkapkan Nur Hidayah, warga lain yang mengikuti pemeriksaan kandungan dan USG. Ia mengaku lega setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dan dinyatakan bahwa kondisi janin di kandungannya dalam keadaan baik. Gimana Bu dengan adanya pemeriksaan gratis ini Bu? Rungsaknya itu kandungannya, letak kepalanya, letak plasentanya, terus ukuran janinnya, berat janinnya. Suruh periksa lagi sesuai enggak, suruh USG lagi sesuai enggak sama HPHT terakhirnya sama umur kehamilannya. Bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan, dokter juga memberikan rujukan resmi di rumah sakit sesuai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kegiatan spelling ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Demak dalam menjembatani akses layanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat hingga perdesaan. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, masih dalam rangka memperingati Hari Jadi Jawa Tengah ke-80, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menggelar job fair untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru. Ratusan pencari kerja dari berbagai latar belakang memadati halaman kantor Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Antusiasme ini terlihat setelah dibukanya job fair yang disambut meriah oleh masyarakat, terutama mereka yang sedang mencari peluang kerja dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, mengungkapkan dari 65 perusahaan yang mendaftar, sebanyak 43 perusahaan telah lulus verifikasi dan berpartisipasi pada job fair kali ini. Jenis perusahaannya pun beragam, mulai dari bidang manufaktur, kesehatan, perbankan, industri makanan dan minuman, hingga penempatan tenaga kerja di luar negeri. Job fair ini digelar selama 2 hari, mulai Kamis 21 Agustus hingga Jumat 22 Agustus 2025, dan dibuka mulai pukul 9 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk job fair tahun ini, tersedia sebanyak 6.800 lowongan kerja dengan total 288 posisi jabatan yang ditawarkan. Menariknya, Aziz menemukan sebagian peserta merupakan mereka yang sudah memiliki pekerjaan atau menjalani usaha. Untuk itu, ia berpesan agar para wirausaha tetap melanjutkan usahanya dan menjadikan job fair sebagai sarana pengembangan diri. Job fair ini kita fasilitasi pendaftarannya melalui online, ya, yang pertama. Online kita buka 10 hari yang lalu, jumlah pendaftarnya itu sampai kemarin sore 5.000 lebih. Terus dari yang online itu ada 2 jalur.
jalur yang bisa Pencaker itu langsung menentukan perusahaannya, jabatannya, sehingga itu masuk ke jalur wawancara. Terus ada yang jalur untuk melihat booth atau melihat loker. Nah ini setelah melihat, nanti para pencaker itu bisa menentukan, terus memilih perusahaan apa yang akan dilamar. Nah dari jalur wawancara itu ada 2.000 lebih yang mengikuti jalur wawancara. Sebagian yang lainnya itu ikut jalur booth, yang selanjutnya nanti juga dia akan mendaftarkan. Nah jumlah perusahaannya ada 43, yang daftar sebenarnya perusahaan ada 65, cuman karena keterbatasan tempat maka kita verifikasi itu 43 yang kita sediakan tempatnya. Namun demikian ada beberapa booth yang dipakai untuk lebih dari satu perusahaan. Jumlah lowongannya berapa? Ada 6.600-an. Terus berapa jabatannya? Ada 288 jabatan. Tersedia bagi anak-anak para pencari kerja yang lulusan dari SD sampai sarjana. Lengkap gitu. Terus industri apa saja? Ada manufaktur, di dalamnya ada produk tekstil, ya, terus garmen, terus persepatuan, kayuan dan lain sebagainya. Makanan minuman juga ada, retail juga ada, terus rumah sakit juga ada, terus yang fasilitasi pekerja ke luar negeri juga ada. Termasuk untuk yang mau magang ke Jepang itu. Pak, kalau untuk mayoritas peserta yang ikut job fair ini sebelumnya sudah ada pekerjaan, ingin mencari pekerjaan baru atau fresh graduate gitu Pak? Tadi ada yang sebagian kecil itu sudah punya pekerjaan, kepingin beralih. Bahkan tadi ada kita temukan 1-2 yang dia sudah berwirausaha, tetapi tetap kepingin bekerja secara formal. Tadi saya sampaikan yang wirausahanya tetap harus dilanjutkan, gitu. Kalau perlu peningkatan kapasitas kompetensi, keterampilan, bisa mengakses BLK yang ada di provinsi maupun BLK kabupaten maupun pusat yang ada di Jawa Tengah ini. Salah satu peserta job fair, Pandan Wukirati, mengaku berharap dapat menemukan posisi pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya di bidang perpajakan. Alumni Undip ini telah melamar di beberapa perusahaan dan berharap dipanggil untuk tahap seleksi selanjutnya. Lalu melihat stand-stand dari berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Lalu kan setelah lulus apa di job fair ini? Yang diinginkan di job fair ini mendapatkan posisi yang relevan dengan perkuliahan saya, terutama di bidang akuntansi, finance, atau tax, khususnya seperti itu. Sudah melamar di tempat mana saja? Tadi udah di PWS, di Victoria punyanya Herboris, sama di Bank Artomoro, BPR Artomoro. Harapannya apa? Harapannya semoga lamaran saya dilihat HRD, lalu bisa mengikuti step berikutnya dan bisa dinyatakan lolos di salah satu perusahaan. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Mewakili berita pertama, pemirsa, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar aksi menyalakan 1000 lilin di Kompleks Alun-Alun Pati pada Rabu 20 Agustus 2025 malam. Aksi ini muncul secara spontan dari warga sebagai bentuk protes atas menghilangnya Bupati Pati Sudewo sejak demonstrasi yang terjadi pada 13 Agustus lalu. Inilah suasana aksi 1000 lilin yang digelar warga di depan Kompleks Alun-Alun Pati pada Rabu malam 21 Agustus 2025. Aksi ini menjadi simbol peringatan 7 hari hilangnya Bupati Pati dari kantornya sejak demo 13 Agustus lalu. Meskipun tidak terorganisir oleh pihak tertentu, aksi ini muncul murni dari keprihatinan warga. Sejumlah masyarakat di sekitar alun-alun bahkan datang bersama keluarga untuk menunjukkan dukungan mereka. Seperti Nur Zulaiha, salah seorang warga dari Kecamatan Wedari Jaksa yang turut hadir bersama keluarga besarnya. Ia berharap aksi damai ini dapat membuka jalan bagi terwujudnya situasi kondusif di Kabupaten Pati. Ikut meramaikan festival lilin mungkin ya Mas. Semoga masyarakat Pati semakin damai, lebih baik, nggak ada berita yang mes lagi, pokoknya Pati cinta damai.
Ini kesini sama siapa aja tadi? Sama suami tercinta dan teman-teman. Mbak tadi kesini informasinya dari mana dapatnya? Dari media sosial sih Mas. Ya. Ada tujuan khusus nggak Mbak buat nyalain lilin ini? Apa yang ditulis, maksudnya diinformasikan di media sosial? Semoga Panik cepat pulih seperti semula. Semoga cepat baik-baik saja dan damai. Sampai kapan? Sementara itu, Hanif, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menjelaskan bahwa aksi 1000 lilin ini bukan merupakan kegiatan yang diprakarsai aliansi, melainkan murni dari inisiatif masyarakat. Lilin ini kami dari Masyarakat Pati Bersatu tidak tahu kalau adanya aksi ini karena pamflet yang nyebar itu nggak jelas siapa korlapnya, siapa penanggung jawabnya. Jadi kayaknya ini ada permainan di balik belakang ini, tapi saya tidak tahu ya. Mungkin spontanitas warga juga bisa jadi, tapi intinya aksi ini tidak dari Masyarakat Pati Bersatu. Oh, tadi yang mengawali siapa Mas? Permulaan menyalakan lilin? Tidak tahu ya, itu spontan dari warga saja yang tahu pamflet itu, makanya dia kesini langsung bawa lilin spontanitas. Kayaknya begitu. Dari pamflet itu tujuannya apa Mas? Ada apa ini lilin ini? Gimana Mas? Dari pamflet itu tujuannya apa ada lilin ini? Ada, kalau pamflet di pamflet mengatakan bahwa ada aksi 1000 lilin untuk ini peringatan 7 hari Bupati-Pati meninggalkan pendopo atau kabupaten kantor bupati. Ia menambahkan, meskipun bukan diselenggarakan oleh aliansi, ia memberikan dukungan penuh sepanjang aksi tersebut berjalan damai dan tidak anarkis. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Kepala Dinas Arpusda Sukardi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPKAD mengungkapkan fakta terkait rapat intensifikasi PBBP 2 tahun 2025. Dalam rapat bersama jajaran camat dan Pasopati Kabupaten Pati, Sukardi menyebutkan pernah diundang untuk membahas pendapatan daerah di rumah pribadi Bupati Sudewo di Desa Slungkep, Kecamatan Kayen. Sebelumnya, pada Selasa 19 Agustus 2025, sebanyak 12 pemancing tersapu ombak saat memancing di Dam Merah, Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang saat kondisi cuaca sedang buruk. 7 orang berhasil diselamatkan dan 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari yang sama. Dam Merah sendiri dikenal sebagai spot memancing ekstrim karena para pemancing harus berdiri di atas bangunan dam yang telah terendam air, berada jauh dari daratan tanpa pelindung maupun pengawas. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama saat gelombang besar menerjang. Pada hari kedua pencarian, Rabu 20 Agustus 2025, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban lain setelah penyisiran selama 6 jam. 1 korban masih belum ditemukan sehingga total korban meninggal dunia dalam insiden ini mencapai 4 orang. Korban pertama, Pujo Margono, warga Gayam Sari, Kota Semarang, ditemukan di perairan Demak. Sedangkan korban lain, Kiswanto, warga Semarang Timur, ditemukan tak jauh dari lokasi memancing. Keluarga kedua korban yang telah menunggu sejak pagi akhirnya mendapat kepastian atas nasib kerabat mereka. Kepala Seksi Operasi Pencarian Orang dan Pertolongan Basarnas Semarang, Mulwahyono, mengatakan pencarian korban atas nama Sumono akan dilanjutkan pada hari ketiga. Ia juga menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas di laut, terutama saat cuaca sedang buruk. Menggunakan kursi dan kursi tersebut masih terikat dengan bodi badan ya, dengan badan. Nah, tadi sudah kita lakukan penyelaman, namun karena kendala visibility ataupun banyak rintangan di bawah, banyak fondasi-fondasi serta kawat-kawat, sehingga hasil penyelaman yang dilakukan oleh Basarnas dan Ditpol Air hasil masih nihil. Selanjutnya dilakukan pencarian pakai jangkar. Nah, tadi sempat mengangkat 1 kursi yang sempat digunakan oleh para pemancing, dan 1 kursi tadi sempat mau diangkat tapi terputus. Nah, itu yang kemungkinan kita curigai kursi daripada Pak Mono yang sampai saat ini belum ditemukan. Berapa penyelam yang dikerahkan, Pak? Tadi 3 orang, dari Basarnas 2 orang, dari Pol Air 1 orang. Besok berarti juga masih penyelam dikerahkan, Pak? Nanti hasil evaluasi, kalau emang itu harus dilakukan, kita laksanakan penyelaman. Dari Kota Semarang, Sahril Muas, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Kota Semarang, pemirsa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban pemancing yang hilang di perairan Tanjung Mas, Kota Semarang. Pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 1 korban lain yang belum diketahui nasibnya. Rapat kerja Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati terus berlangsung. Pada Kamis 21 Agustus 2025, Pansus mengundang Sukardi, mantan Kepala BPKAD yang kini menjabat Kepala Dinas Arpusda, untuk dimintai keterangan. Dalam pernyataannya, Sukardi menyebut pernah mengikuti rapat yang digelar di rumah pribadi Bupati Sudewo pada 2 Maret 2025. Rapat tersebut dihadiri para camat dan kepala desa, serta membahas mengenai kebijakan pajak daerah. Namun, ia menilai rapat tersebut tidak memiliki kesinambungan dengan pihak pengundang. Pasalnya, undangan resmi bukan dari BPKAD atau Bupati langsung, melainkan dari DPM PTSP dan ditandatangani oleh PLT Kepala DPM PTSP Rioso. Sukardi menjelaskan saat itu perwakilan BPKAD yang hadir adalah dari bidang pendapatan dan PBB, BPHTB. Hasil rapat diantaranya adalah kesepakatan peningkatan target PBB hingga sekitar 90 miliar rupiah. Dalam rapat tersebut, UNISA juga dilibatkan untuk menghitung potensi pajak dan retribusi daerah. 3 Maret hari Minggu, Pak, di rumah pribadi Pak Bupati di Slungkep. Yang dihadirkan, yang hadir Pak Bupati sendiri, kemudian para camat dan BPKAD.
membahas secara umum pendapatan, tapi juga terutama menyangkut PBB. Sehingga saat itu yang datang dari BPKAD ada 2 bidang, yaitu bidang PBB dan PBB, PAPI, ini pesertanya. Kemudian juga bidang pendapatan, Bu Mira beserta staf untuk mendampingi saya rapat di Selontok pada tanggal 23 Maret 2025. Pada saat itu setelah pembahasan pendapat kemudian mengerucut ke PBB, ini juga terjadi rapat tak biasa, saling ada pertanyaan dan jawaban, ada usulan dan lain-lain. Kemudian hasilnya ini disepakati PBB itu di angka sekitar dinaikkan di angka sekitar 90 miliar. Sementara itu, anggota Pansus Hak Angket DPRD Pati, Yati Kristianti, mengkritisi rapat yang digelar di rumah pribadi Bupati dan melibatkan dinas yang dinilai tidak relevan. Menurutnya, hal itu dinilai kurang etis dan tidak pantas dalam tata kelola pemerintahan. Karena yang berkompeten dalam hal tersebut harusnya di dalam kop suratnya itu sendiri harusnya BPKAD. Bisa langsung tidak saya Pak. Terkait tadi Bu, asal muasal pertemuan di rumah Pak Bupati, tanggapan Ibu gimana? Kalau itu menurut saya itu kan rapat dadakan ya Mas ya. Secara hukum sih memang tidak sah, tapi itu memang sudah dilakukan. Kalau dari Pak Bupati itu kan 14 tahun tidak ada kenaikan, tapi tadi dari BPKAD yang lama ternyata baru 11 tahun belum ada kenaikan. Di tahun 2021 tadi ada kenaikan ya? Itu kenaikan kelas, bukan kenaikan NJO. Tapi BBB-nya juga ikut naik. Yati menambahkan rapat tersebut tidak sah secara administrasi. Terkait pernyataan Bupati Sudewo yang menyangkal adanya kenaikan pajak, menurutnya juga tidak sesuai fakta karena terdapat penyesuaian nilai pajak pada tahun 2021 dan 2022. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kendal menggelar rapat pimpinan kabupaten tahun 2025 di Hotel Saein Kendal. Dalam acara tersebut, Kadin Kendal mendeklarasikan program Perempuan Kendal Berdaya sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan UMKM berbasis komunitas. Yang terhormat Ibu Kepala Ketua Kadin Kendal, Francisca Cokro Handoko, menjelaskan bahwa program Perempuan Berdaya akan direalisasikan melalui Kadin Peduli dengan menggandeng kaum perempuan dalam berbagai latihan UMKM. Ia menegaskan Kadin Kendal merupakan mitra strategis pemerintah Kabupaten Kendal dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Program-program yang diusung selalu selaras dengan visi misi Pemkab Kendal. Selain pemberdayaan UMKM, Kadin Kendal juga mendorong optimalisasi ekspor produk unggulan daerah. Untuk itu, mereka akan mengadakan pelatihan ekspor bekerja sama dengan Eximbank dalam hal pembiayaan. Meneruskan program-program pelatihan UMKM di Kendal. Untuk perempuannya tadi kerjanya menjadi fokus kan? Iya, ya itu nanti juga UMKM yang basisnya perempuan juga kita akan menggandeng untuk pelatihan-pelatihan. Pastinya nanti juga kita ada pelatihan ekspor, kita juga sudah bekerja sama dengan Eximbank untuk mengadakan ekspor untuk pendanaan juga. Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Provinsi Jawa Tengah, Cahyanto, mengapresiasi langkah Kadin Kendal yang aktif memberikan dampak nyata bagi pengembangan sektor ekonomi lokal. Menurutnya, Kadin di daerah harus berkolaborasi dengan Pemda agar arah kebijakan dan program dapat selaras. Kami dari Kadin Jawa Tengah tentunya sangat memberikan apresiasi dan mendorong untuk selalu memotivasi pada Kadin Kabupaten Kota Jawa Tengah, khususnya Kendal, apalagi saya ini adalah orang Kendal, bagaimana supaya Kadin Kendal ini bisa memberikan satu dampak yang luas bagi tumbuh berkembangnya khususnya di sektor perekonomian.
Nah, karena di Kendal ini kali ini Rapimkab itu mengangkat tema yang kaitannya dengan kolaborasi untuk maju dan sejahtera itu, makanya Mbak Siska kami pesen mari bersama-sama teman-teman seluruh anggota Kadin yang ada itu untuk bagaimana mengakselerasi dari pencapaian-pencapaian sebagaimana yang sudah digariskan dalam musyawarah Kadin Kabupaten Kendal tahun yang lalu. Sebetulnya kepengin peluang-peluang usaha yang ada, khususnya itu yang pertama tentang makan bergizi gratis, yang kedua koperasi desa merah putih, yang ketiga adalah percepatan program 3 juta rumah untuk tahun 2025 itu agar bisa ditangkap. Karena apa Mas? Ini maaf ya, yang namanya sektor perekonomian sekarang ini dengan kebijakan pemangkasan ini memang memberikan dampak yang signifikan terhadap melemahnya di semua sektor, khususnya pasar itu menjadi melemah. Nah, teman-teman ini bisa menangkap peluang itu, saya berani mengatakan hanya orang-orang kreatif saja yang selalu melihat peluang. Inilah sebetulnya teman-teman Kadin harus bisa menjadi seorang tadi yang sampaikan Mbak Siska, menjadi agen perubahan. PJ Sekretaris Daerah Kendal Agus Dwi Lestari juga menyampaikan harapan agar Kadin dapat menjadi jembatan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah daerah. Pemkab Kendal memberikan dukungan penuh atas upaya sinergi tersebut. Bagi rapat dengan unsur-unsur yang ada di Kadin, menjadikan Kadin menjadi jembatan atau komunikator antara kepentingan pengusaha yang ada di Kendal dengan pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Jadi Bupati tadi memberikan beberapa arahan kepada teman-teman pengusaha yang ada di Kadin untuk berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kendal. Tadi dengan lawan perempuan itu Pak tadi Pak? Oh iya, jadi tadi juga dalam Rapim ini ada inovasi gitu dari Kadin untuk memberdayakan perempuan yang ada di Kendal, terutama untuk bersama-sama bersinergi bagaimana membangun Kendal seluruh stakeholder yang ada. Jadi tadi perempuan yang berdaya tentunya ini menjadi salah satu upaya juga dengan pemerintah selaras dengan kebijakan Bupati Kendal. Program perempuan berdaya ini diharapkan menjadi inovasi yang mengakomodasi kolaborasi antara Kadin, pengusaha, lembaga perempuan, dan pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi Kabupaten Kendal secara berkelanjutan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Menghadap sini Pak Cahyanto, meneruskan program-program. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang Gunasih menyatakan dukungannya terhadap pembentukan tim khusus penagih tunggakan pajak daerah. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mendorong peningkatan PAD yang saat ini masih belum maksimal. Dalam pernyataannya, Gunasih menegaskan bahwa penanganan tunggakan pajak harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga instansi terkait di tingkat kabupaten. Ia juga mengingatkan, insentif yang diberikan kepada desa dan kecamatan sebagai pemungut pajak perlu dievaluasi apabila tagihan yang dihasilkan masih rendah. Gunasih menegaskan pembentukan tim penagih tunggakan pajak harus menjadi agenda prioritas. Desa dan kecamatan yang selama ini menerima insentif harus didorong lebih aktif. Bila kinerjanya rendah, insentif ini perlu dipertimbangkan ulang. Melihat tunggakan pajak yang memang sangat besar di Kabupaten Rembang ini, memang harus ada agenda keseriusan dalam penanganan penagihan, penanganan tunggakan. Nah, ini bisa dimulai dari desa, kecamatan, sampai DPWKD dan keuangan. Karena apa? Mulai dari desa, terus kecamatan, itu kan ada insentif pajak, pemungut pajak, insentif pemungut pajak. Itu bisa diberi, kalau misalkan tagihan lebih dari berapa persen dari totalnya, itu nanti bisa tidak diberikan insentif pemungut pajaknya. Yang kedua, kalau desa penunggak pajak, mungkin program-program dari pemerintah daerah yang sifatnya tidak mandatori itu bisa tidak akan diberikan sebelum tunggakan pajaknya diselesaikan.
Tak hanya itu, Gunasih juga mendorong pemerintah untuk menegakkan aturan di sektor pajak mineral bukan logam. Menurutnya, kegiatan pertambangan sering menimbulkan dampak lingkungan, namun kontribusi pendapatan untuk daerah masih jauh dari harapan. Untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak, Gunasih juga membuka peluang pelibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian piutang pajak yang sudah lama terbengkalai. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan keuangan daerah di tengah kondisi tekanan fiskal yang masih terjadi. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah unggulan dalam produksi susu sapi perah berkualitas. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono secara resmi melepas ekspor susu hasil peternak Sleman di kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melepas ekspor komoditas pertanian berupa susu, cabai, dan kemiri di Kabupaten Sleman pada Rabu 20 Agustus. Dalam pelepasan ekspor ini, Wamen Sudaryono sekaligus memberikan pembinaan kepada para petani muda. Wamen Sudaryono kembali menegaskan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pertanian dan pangan menjadi andalan dan prioritas. Oleh karena itu, pemerintah siap untuk membina petani muda agar produksi pertaniannya bagus, kuantitasnya banyak, dan mampu bersaing di pasar luar negeri. Pengembangan sumber daya manusia pertanian. Nah, salah satunya adalah membina petani milenial, ya, membina petani milenial, membina petani-petani muda menjadi
petani pengusaha atau pengusaha petani. Ya. Dan saya sekali lagi sebagai Wakil Menteri komit untuk mendorong ini, karena ini banyak anak muda semua, supaya mau ikut berkecimpung di dunia pertanian tuh harus ada nilai tambah, harus ada margin yang bagus ya, sehingga orang tuh semangat untuk bertani. Sementara itu, Andromeda Sindoro, pemilik perusahaan pengekspor susu, mengatakan susu yang diekspor merupakan susu evaporasi, yaitu susu yang kandungan airnya dihilangkan hampir 60%. Pasokan susu didapat dari peternak lokal yang ada di Kecamatan Cangkringan dan Pakem, Kabupaten Sleman. Total peternak yang mensuplai ke tempat kami totalnya ada 935 KK. Dengan sekarang total sapinya ada 3.250-an ekor, ya, karena kita memang bekerja sama dengan semua peternak yang ada di Sleman, Yogyakarta. Dengan produksi susu, Pak? Dengan produksi susu total semuanya produksi susu per hari untuk semua peternak di Sleman itu ada 8,5 ton. Ekspor susu evaporasi ini dikirim ke Dubai, Uni Emirat Arab, dengan sekali ekspor total nilainya sebesar 490 juta rupiah, sebanyak 10 ton susu cair kemasan kaleng. Selain Dubai, susu evaporasi dari peternak Kabupaten Sleman juga telah diekspor ke kota Jeddah, Arab Saudi. Pemirsa, Kepala Laboratorium DNA Pusdokes Polri, Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti, menyatakan bahwa pemeriksaan DNA terhadap Ridwan Kamil, Lita Mariana, dan anak Lisa berinisial CA dilakukan sesuai standar keilmuan. Dalam konferensi pers di Jakarta, Brigjen Hastri menyebut hasil pemeriksaan memastikan Ridwan Kamil bukan ayah biologis CA. Bareskrim Polri telah mengumumkan bahwa DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana berinisial CA tidak memiliki kecocokan setelah dites oleh Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri. Kepala Biro Labdokes Pusdokes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Sumi Hastri Purwanti, dalam konferensi pers pengumuman tersebut di Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Rabu 20 Agustus, menegaskan proses pemeriksaan tes DNA ini dilakukan sesuai dengan keilmuan. Hal ini disampaikan Sumi berdasarkan pengembangan hasil tes DNA untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Prisli Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Demikian hasil pemeriksaan DNA bidang Laboratorium DNA Labdokes Pusdokes Polri disampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai keilmuan yang sebaik-baiknya. Adapun dari hasil pemeriksaan, Brigjen Hastri menyatakan separuh profil DNA CA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana dan separuh profil DNA CA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Ridwan Kamil. Pemirsa, mantan anggota BPK Ahmadi Nur Supit diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank BJB. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 20 Agustus lalu. Supit dinyatakan telah memberikan keterangan sesuai permintaan penyidik dan siap hadir kembali jika diperlukan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK Ahmadi Nur Supit di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu 20 Agustus. Supit menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB periode 2021-2023. Usai menjalani pemeriksaan kepada awak media, Supit menyampaikan bahwa dirinya memberikan keterangan sesuai dengan permintaan penyidik dengan jumlah pertanyaan yang menurutnya tidak terlalu banyak. Saya memberi keterangan sesuai yang dimintakan saja. Apa yang diminta, keterangan? Saya kira itu ya. Nanti mungkin lebih baik diberi penjelasan sendirilah sama KPK. Kalau memang dibutuhkan tentu
saya siap hadir karena itu kan harus kewajiban saya sebagai warga negara menjelaskan. Lebih lanjut, kasus korupsi proyek iklan Bank BJB itu, menurut penyidik KPK diperkirakan mengakibatkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Pemirsa, KPK menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses pengadaan iklan dan aliran dana non-budgeter. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di Bank Jawa Barat dan Banten BJB pada Jumat 22 Agustus 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu 20 Agustus menjelaskan bahwa pemanggilan ini dilakukan untuk mendalami informasi seputar pengadaan iklan dan pengelolaan dana non-budgeter yang diduga digunakan untuk kepentingan di luar anggaran resmi. Oleh karena itu, penyidik KPK akan menelusuri aliran dana tersebut guna memastikan peruntukan dan penerimanya. Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat sangat dibutuhkan dan informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat terang perkara ini. Selain itu, KPK juga memeriksa sejumlah pihak dari BPK terkait dugaan pengkondisian audit di Bank BJB. Seluruh rangkaian pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya mengungkap konstruksi perkara sekaligus memulihkan keuangan negara. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Ibnu Zaki. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meresmikan peletakan batu pertama pembangunan jembatan dan akses jalan menuju Wihara Mahakaruna Buddhist Center di Kabupaten Deli Serdang pada Rabu 20 Agustus lalu. Proyek ini bertujuan untuk memudahkan akses umat Buddha ke wihara yang lokasinya cukup jauh dari jalan utama. Pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menilai keputusan pemerintah Kabupaten Bode menunda kenaikan tarif PBBP 2 sebagai langkah yang tepat. Penundaan tersebut dilakukan setelah adanya aksi protes warga yang menolak kenaikan pada Selasa 19 Agustus lalu. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan bahwa keputusan pemerintah Kabupaten Bone menunda kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 merupakan langkah yang tepat sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Saat ditemui di Makassar Rabu 20 Agustus, ia menyebut penundaan tersebut dapat meredam kegaduhan di tengah masyarakat. Sekda Sulsel pun menekankan bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah beban warga. Oleh karenanya, ia mengingatkan pada para bupati dan wali kota agar tidak menjadikan kenaikan pajak sebagai solusi instan untuk menutup kekurangan fiskal. Pemerintah daerah tidak dinilai dengan sekadar menaikkan pajak dan seterusnya. Harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Karena begini ya, saya bilang kalau teori pemerintahan, hakikat penyerahan otonomi ke daerah itu menurut undang-undang Anda baca nanti ya, undang-undang daerah, adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan. Jadi kalau ada sesuatu atas alasan, atas nama otonomi, lalu memberi beban pada rakyat, itu pengingkaran. Sebelumnya, warga Kabupaten Bone menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 pada Selasa 19 Agustus. Demo berakhir ricuh hingga Pemkab Bone memutuskan untuk menunda kenaikan pajak tersebut. Pemirsa, warga negeri Hitu, Kecamatan Lei Hitu, Kabupaten Maluku Tengah menggelar tradisi mandi safar di kawasan Pantai Hitu pada Rabu 20 Agustus lalu. Tradisi turun-temurun ini dipercaya sebagai bentuk tolak bala agar terhindar dari malapetaka. Ribuan warga negeri Hitu, Kecamatan Lei Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menggelar tradisi mandi safar di Pantai Hitu pada Rabu 20 Agustus. Kegiatan yang dimulai sejak pagi ini diawali dengan ritual dari tokoh adat dan agama setempat dan ditutup dengan doa pada sore hari. Warga yang melakukan mandi safar dengan berenang di Pantai Hitu tidak hanya berasal dari negeri Hitu, melainkan dari daerah lain termasuk kota Ambon. Raja Negeri Hitu, Salhana Pelu, mengatakan mandi safar telah ada sejak turun-temurun dan dilaksanakan di hari Rabu terakhir bulan Safar dalam hitungan kalender tahun Hijriah. Tradisi ini dipercaya warga dapat membersihkan segala penyakit pada tubuh. Mandi safar juga dipercaya dapat menolak bala atau musibah di daerah setempat. Ini juga merupakan refleksi peristiwa yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yang berhasil melewati musibah yang dialami. Ini acara rutin dan berjalan ratusan tahun, dan alhamdulillah seperti ini kita di masyarakat di sini masih melihara tradisi ini. Jadi tradisi ini itu biasanya berawal dari sholat subuh
kalau subuh itu ada doa dan kita buat air tol namanya Tolak Balas dan puncaknya di sore hari ini. Dia berharap tradisi ini dapat terus dilaksanakan agar generasi muda saat ini tidak melupakan adat istiadat dan bisa merawat tradisi ini dengan baik. Pemirsa, PLN melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan Jayapura menyalurkan sambungan listrik baru ke 10 rumah keluarga prasejahtera di kota Jayapura. Program ini berasal dari donasi pegawai PLN dan diwujudkan melalui pemasangan meteran listrik berdaya 900 volt ampere. Inisiatif ini diharapkan mendorong pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan warga. Sebanyak 10 rumah keluarga prasejahtera di kota Jayapura, Papua mendapatkan sambungan listrik baru dari donasi pegawai PLN. Setiap rumah dipasang meteran listrik dengan daya 900 volt ampere. Secara simbolis, manajer PLN UP3 Jayapura, Martin Henderson, bersama pemerintah kota melakukan penyalaan pertama di salah satu rumah penerima manfaat Rabu 20 Agustus. Ini kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan bantuan ini berasal dari seluruh pegawai kami yang kita sumbangsi. Harapan kami masyarakat lebih sadar dengan lebih tahu apa kontribusi PLN terhadap masyarakat yang tidak mampu, dan masyarakat itu juga dapat edukasi untuk manfaat daripada listrik itu. Warga penerima manfaat Alex Hababuk berharap program ini terus berlanjut dan membuka akses listrik bagi lebih banyak keluarga. Saya merasa senang. Kedua, saya sangat mendukung program-program PLN seperti begini. Saya sangat setuju. Dan saya harap kedepannya nanti kalau bisa program ini jangan sampai di sini, bisa berjalan untuk tahun depan, kalau bisa untuk seterusnya lah. Karena dengan adanya program ini, masyarakat-masyarakat kecil atau yang tidak mampu ini dapat terbantu agar kota Jayapura ini semua jadi terang. Henderson menegaskan PLN berkomitmen mewujudkan pemerataan akses listrik sebagai bagian dari visi menerangi seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.